Bab 59. Kebahagiaan berlipat ganda. Ruangan yang semulanya penuh tangisan duka dan kesedihan, kini berganti dengan tangisan haru yang penuh kebahagiaan. Setelah mengetahui bahwa sang istri benar-benar sadar bukan hanya sekedar mimpi bagi Davien, dia langsung bangun dan merengkuh erat tubuh masih lemah itu. Rasa bahagia di hati Davien tidak mampu digambarkan. Ini adalah keajaiban yang Allah berikan. Setelah dikabarkan sang istri dan anak semakin melemah, tapi pagi ini Vera membuka matanya kembali. Davien menenggelamkan wajah pucat pasi itu ke dalam dada bidangnya, mengsatu puncak kepala Vera begitu lama. Sayang, akhirnya kamu bangun juga. Tahukah kamu betapa aku sangat takut kehilanganmu? Rasanya jiwaku juga akan ikut bersamamu. Berjanjilah kamu tidak akan meninggalkanku. Air mata mereka berlomba-lomba untuk tumpah, bahkan ingus mereka juga ikut keluar. Dalam isak tangis keduanya sesekali terdengar suara ingus yang mereka hirup karena hampir keluar. Vera hanya mengangguk, dia juga tidak akan bisa bila kehilangan Davien dalam hidupnya. Mengingat jika Vera masih menggunakan selang, Davien melepaskan pelukannya takut menyakiti Vera. Dia pun langsung memanggil dokter. Dokter Henry dan Dokter Hannah sekarang sedang menangani Vera. Dokter Henry melepaskan selang dan seluruh alat yang menempel di tubuh Vera. Setelah itu dia pun memeriksa keadaan pasiennya. Seterusnya diganti dengan Dokter Hannah yang bertugas memeriksa kandungan Vera. Ini adalah mukjizat. Dari kemarin keadaan Nona Vera tidak ada perkembangan apapun, tapi pagi ini Nona Vera sudah siuman. Jelas Dokter Henry sembari senyumnya mengembang di bibirnya. Iya Tuan Davien, meski salah satu bayi dalam kandungan Nona Vera masih lemah, tapi dengan siumannya Nona Vera dia bisa menambah asupan makanan dan minum vitamin. Saya yakin kedua anak dalam kandungan Nona Vera akan sehat kembali. Davien tersenyum ke arah Vera mendengar penjelasan dari kedua dokter yang mengurus Vera selama dia tidak sadarkan diri. Sedangkan Vera merasa heran dengan apa yang dibicarakan Dokter Hannah, karena menyebutkan salah satu bayi dan kedua bayi. Apa maksud salah satu bayi dan kedua bayi? Tanya Vera dengan suara serak dan juga lemah. Davien tersenyum, lalu mengsatu kepala Vera sebelum akhirnya menjelaskan pada sang istri. Sayang, ada kabar bahagia untukmu. Davien menggantung ucapannya sambil tangannya memegang perut Vera. Di sini bukan hanya satu bayi sayang, tapi di sini ada dua bayi, anak kita kembar sayang. Vera yang mendengarnya pun langsung mendongak menatap mata Davien. Apa kamu tidak berbohong sayang? Nya Vera merasa tidak percaya dengan apa yang didengar olehnya. Iya sayang, kapan aku pernah berbohong padamu? Matanya kembali berembun, dia langsung memtiga sang suami, menyalurkan rasa bahagia yang dia rasakan. Davien pun membalas pelukan Vera, dia mengelus kepala Vera dengan begitu lembut. Kedua dokter di sana hanya tersenyum melihat momen mengharukan bagi pasangan suami istri romantis itu. Mereka pun memilih keluar dari dalam ruang VIP tempat istri dari Wilmar dirawat. Davien melepaskan pelukannya, tanpa sabar Davien langsung mengsatu bibir Vera, tidak berpikir jika Vera sedang sakit, yang dia tahu dirinya sangat rindu pada benda kenyal milik sang istri. Davien terus asteris bibir pucat sang istri, dengan memegang tengkuk leher Vera agar C1 mereka semakin dalam. Vera hanya pasrah membiarkan Davien, namun dia tidak sanggup membalas C1 yang diberikan sang suami, karena masih terlalu lemah. Baru beberapa menit, tiba-tiba pintu ruangan terbuka. Masuklah Tuan Diwan dan Mam Rani. Vera mendorong tubuh Davien saat merasa jika ruangan mereka dimasuki orang lain. Dan benar saja, dia melihat dedinya berdiri menatap senang pada Vera, dan seorang wanita yang sangat familiar namun tidak Vera kenali. Dia melihat jika wanita itu menatapnya dengan rasa haru, sambil mengeluarkan air matanya. Dedi.
ucap Vera yang merentangkan tangan pada Tuan Diwan. Tuan Diwan pun langsung berjalan dan memtiga luk tubuh mungil Vera. Syukurlah nak, kamu sudah sadar, ujar Tuan Diwan mengelus lembut kepala Vera. Sedangkan Mama Rina masih berdiri mematung melihat sang putri sudah membuka mata. Akhirnya setelah sekian lama dia bisa melihat mata indah anaknya, air mata sudah bercucuran sedari tadi. Tuan Diwan yang menyadari itu langsung memanggil istrinya untuk mendekat. Sayang, kemarilah, panggil Tuan Diwan yang mendapatkan tatapan tajam dari Vera. Dengan ragu Mamrina mengangkat kaki untuk mendekati suami dan anaknya. Davien hanya diam, dia menggenggam tangan Vera, untuk menyalurkan kekuatan untuk Vera jika dibutuhkan nanti saat mengetahui jika mama dan kakak Vera masih hidup. Sedangkan Vera menatap Tuan Diwan dengan tajam, dia ingin sang Dedi menjelaskan siapa wanita yang dipanggil sayang olehnya. Saat terakhir mereka bertemu, umur Vera masih 5 tahun, jadi wajar jika dia tidak langsung mengenali sang mama. Kini Mama Rina berada tepat di hadapan Vera. Sayang, coba kamu lihat dengan teliti siapa dia, apa kamu masih mengenalnya? Tanya Tuan Diwan yang menyuruh Vera mengingat mamanya sendiri. Vera yang penasaran dengan perkataan dedinya pun melihat dan meneliti setiap inci wajah wanita parubaya di hadapannya. Saat tatapan mereka bertemu, DGG. Vera membekap mulut dengan tangannya, air mata kembali tumpah, tubuhnya bergetar. Terlihat jelas kedua bahu Vera terguncang begitu kuat. Davien dengan sigap memegang kedua bahu sang istri agar lebih tenang. Mama. Hanya kata itu yang keluar dari mulut Vera. Mama Rina yang mendengar anaknya menyebutkan namanya langsung memtiga luk sang putri. Putriku, anakku, ini mama nak, ini mamamu. Mama sangat senang karena kamu sudah sadar. Mama Rina mengsatu seluruh wajah Vera, dia kembali memtiga luk Vera, begitupun dengan Vera, dia begitu menikmati pelukan sang ibu yang sudah sangat lama dia rindukan. Ma, Vera tidak bermimpi kan? Sayang aku tidak mimpikan ini beneran mamaku kan? Vera bertanya pada Davien, dia masih sedikit syok dan tidak menyangka jika dia bisa merasakan kembali hangatnya pelukan seorang ibu. Iya sayang, dia mama yang juga sangat merindukan putrinya. Vera kembali menenggelamkan wajahnya di dalam dekapan Mama Rina, mereka berpelukan begitu lama. Setelah melepaskan rasa rindu yang masih memuncak, Vera memegang kedua tangan Mama Rina, tidak ingin jauh-jauh lagi dengan orang yang dia kira sudah tidak ada lagi. Belum habis rasa bahagia di dalam hati Vera, tiba-tiba di balik pintu masuklah seorang pemuda yang langsung menatap ke arah mereka. Vera bingung, dia seperti pernah berjumpa dengan lelaki itu, tapi dia lupa di mana. Ma, apa benar Kia sudah sadar? Tanya Franz, meski sudah tahu namun dirinya tetap bertanya. Saat mendengar nama Kia, Vera baru ingat, jika lelaki itu bertemu dengannya di lobi kantor suaminya. Iya nak, kamu lihat sendiri dia sudah sadar. Siapa dia Ma? Tanya Vera masih penasaran. Dia kakakmu nak, kakak yang selalu menjagamu, kakak yang selalu jahil padamu dan kakak yang selalu cemburu karena Dedi lebih sayang padamu. Jelas Mama Rina panjang lebar, Vera lagi-lagi merasa seperti memenangkan bertubi-tubi lotre, satu persatu kabar bahagia menghampirinya setelah koma. Ya begitulah kehidupan, jika kita sabar dengan rasa sakit dan cobaan, insya Allah akan tergantikan rasa sakit itu dengan rasa bahagia yang tiada taraf. Rasa bahagia tanpa menderita tidak akan sempurna, karena dia meraih hasil tanpa berusaha, tapi jika kita meraih hasil setelah perjuangan yang hebat, maka kebahagiaan itu jadi lebih berarti. Allah punya cara sendiri, maka dari itu jangan pernah keluhkan sesuatu pun yang belum sempat kamu raih. Franz langsung melangkah mendekati Vera, dia pun memtiga luk adiknya itu, tidak peduli jika Davien menatap mereka dengan berapi-api. Kamu ingat kakak sayang?
Tanya Franz yang diangguki Vera. Davien langsung menghempaskan tubuh Franz, tidak ingin berlama-lama melihat istrinya dipeluk oleh lelaki lain. "Jangan lama-lama peluk istriku," ucap Davien dengan nada marah. Sedemikian juga dengan Franz, dia juga berdecak kesal dengan sifat posesif Davien. "Dasar suami posesif," cibir Franz dengan melihat pada Davien, namun Davien bersikap cuek bebek, dia langsung membawa Vera ke dalam pelukannya. Semua orang yang ada di sana tertawa karena melihat tingkah Franz dan Davien, sama-sama seperti anak kecil. "Wah, ada apa ini? Kenapa kalian tertawa? Apa ada kabar bahagia?" tanya Nyonya Andin baru masuk bersama dengan suaminya. Kamu Andin, ini adalah hari paling bahagia untukku, karena anakku sudah sadar." Jelas Mama Rina yang langsung membuat Nyonya Andin melangkah begitu cepat, menggeserkan Franz dan Davien. "Apa, anakku sudah sadar? Kenapa tidak ada yang memberi tauku?" Kesal Nyonya Andin, namun dia langsung memtigaluk sang menantu dan mengsatu seluruh wajah Vera. "Maaf Din, kami saja baru tahu jika putri kami sudah siuman," jawab Mama Rina merasa tidak enak pada besannya itu. "Hei, dia anakku juga, seperti kamu dia juga putriku," imbun Nyonya Andin lagi merasa tidak terima jika Mama Rina hanya mengatakan jika Vera anaknya saja. Mereka kembali tertawa saat mendengar perkataan Nyonya Andin. Dan pagi itu menjadi pagi yang begitu cerah bagi keluarga Merek. "Mah, Franz keluar sebentar ya." "Iya nak, belikan makanan juga untuk adik dan adik iparmu," perintah Mama Rani pada anak sulungnya. "Cek, merepotkan," celetuk Franz sambil melirik pada Davien, dia pun melangkah menuju pintu. Tapi saat membuka pintu Franz bertabrakan dengan seorang wanita yang tak lain adalah Intan. Intan hampir saja terjatuh karena menabrak tubuh Franz, untung engan sigap Franz menangkap tubuh Intan, hingga mereka terlihat seperti berpelukan. Saat tatapan mereka bertemu, tiba-tiba seorang datang langsung menarik kasar tangga Intan. "Lepaskan." Intan yang memang selalu datang buat jenguk Vera di rumah sakit, tentu hari ini dia juga tidak absen. Intan yakin seperti hari biasanya jika dia bertemu dengan Vero mereka akan sama-sama cuek dan tidak saling menyapa. Lagi pula Intan jarang melihat Vero datang ke rumah sakit, Intan tidak tahu jika Vero sibuk mengurus pekerjaan. Pagi ini Intan begitu bersemangat datang ke rumah sakit, entah karena apa yang jelas dia ingin cepat-cepat melihat keadaan sahabat terbaiknya itu. Karena terlalu bersemangat, Intan jadi tidak sengaja menabrak Franz, karena tidak siap Intan hampir terjatuh, beruntung Franz dengan sigap menangkap tubuh Intan, sehingga keadaan mereka saat ini seperti sedang berpelukan, dan tatapan keduanya pun bertemu. Mereka tidak tahu, jika ada seseorang yang menatap mereka dengan begitu tajam, mata itu berapi-api dengan dada juga ikutan panas. Vero yang baru keluar dari ruangan Pak Tony diberitahukan oleh Tuan Andre, jika Vera sudah sadar, dia pun berniat ke ruangan Vera sebelum pergi ke kantor. Tapi langkahnya langsung terhenti, dadanya terasa sesak. Vero marah, dia benar-benar emosi melihat wanita yang sudah mengusik hidupnya kini berada dalam pelukan pria lain. Dengan langkah lebar Vero mendekati kedua manusia yang masih dalam keadaan tatap-tatapan. Langkah Vero bagaikan raksasa yang sedang mengejar mangsanya, lalu dengan penuh emosi menarik kasar tangan Intan yang ada di lengan Franz. "Lepaskan." Vero menghentak tangan Intan supaya terlepas. Hanya satu kata yang diucapkan Vero dengan suara membentak. Saat melihat kemarahan Vero, sontak Franz melepaskan Intan, begitu juga dengan Intan, dia langsung menjauh dari tubuh Franz. Tuan maaf, ini tidak seperti yang Anda bayangkan, entah kenapa Intan ingin menjelaskan pada Vero, dia masih tidak ingin jika Vero salah paham. "Iya, kami tidak ngapa-ngapain. Dia hampir terjatuh." Franz pun ikut membantu,
sebenarnya Franz merasa tidak rela juga jika Intan sangat menjaga perasaan Vero. Namun Vero yang sudah dilanda rasa emosi langsung menarik tangan Intan, tanpa menjawab perkataan mereka berdua. "Cih, bos sama asisten sama-sama dingin dan posesif," cibir Franz, dia pun ikut melangkah. Vero terus menarik tangan Intan, tanpa berkata apapun dan tidak memberi kesempatan untuk Intan berbicara apalagi berusaha melepaskan tangannya, karena genggaman Vero sangat kuat. "Setu Tuan, lepaskan tangan saya," mohon Intan sambil meringis, namun Vero sama sekali tidak memasang telinganya. Vero bahkan tidak menghiraukan tatapan semua orang melihat ke arahnya. Sampai di mobil, Vero langsung memasukkan Intan ke dalam, menutup pintu mobil dengan begitu kasar. Vero mengitari mobil lalu dia pun ikut masuk ke dalam mobilnya. Dengan masih menahan emosi, Vero langsung menancap gas. Dia tidak lagi ingat jika dirinya ingin melihat keadaan Vera. Suasana hatinya benar-benar berantakan saat ini. "Tuan, Anda mau membawaku kemana? Aku mau melihat keadaan Vera," protes Intan. Vero semakin menambah kecepatannya saat Intan bersuara, sedangkan Intan masih merasa bingung dengan sikap Vero. Dia bisa melihat kemarahan di mata Vero, namun dia tidak paham kemarahan itu karena apa dan untuk siapa. "Tuan, kenapa Anda selalu berbuat sesuka hati Anda? Anda membawa saya tanpa mengatakan kemana tujuan Anda. Apa Anda tidak punya mulut, atau Anda mendadak bisu?" Intan yang sudah tidak tahan pun berteriak, berharap Vero akan merespon, namun Intan seperti sedang bicara pada bangku mobil, karena Vero sama sekali tidak menanggapi. "Jika Anda sedang marah, selesaikan urusan Anda dahulu. Kenapa Anda malah melampiaskan kemarahan Anda pada saya?" lanjut Intan yang tidak merasa bersalah. Vero menghentikan mobilnya saat sudah sampai di apartemennya. Dia langsung turun dan membuka pintu untuk Intan. Vero kembali menarik tangan Intan dengan begitu kasar. Intan kembali bingung melihat Vero membawakannya ke apartemen yang dulu pernah dia datangi. "Tuan, kenapa kita ke sini?" tanya Intan lagi. "Kau ingin aku melampiaskan kemarahanku kepada orang yang telah membuatku marah, kan?" tanya Vero saat mereka di dalam lift, dan Intan dengan polos mengangguk kepalanya. "Maka diamlah," perintah Vero. Vero sama sekali tidak melepaskan tangan Intan, hingga sampai di dalam apartemennya. Vero langsung menghempaskan tubuh Intan pada sofa di ruangan apartemennya. Dia pun langsung mendekati Intan. Intan mulai ketakutan saat Vero mendekatkan wajah mereka. "Tuan, apa yang Anda lakukan? Kamu ingin aku melampiaskan kemarahanku, kan?" ucap Vero dengan suara yang sudah serak. "Iya, tapi emah." Ucapan Intan terputus saat Vero langsung menyambar bibir Intan, yang di C1 langsung membulatkan matanya, dan beberapa saat air mata terlihat jatuh dari mata Intan. Vero memejamkan matanya, dia merasa kesusahan mengsatu bibi Intan karena ditutup dan seperti Intan belum cukup pengalaman. Vero pun membuka matanya, dia ingin menikmati bib 1R Intan dengan menatap mata indah Intan, namun dia sangat kaget dengan apa yang dia lihat. Dia melihat jika mata Intan sudah memerah, dan melihat air mata yang berlinang di wajah wanitanya. Intan menangis, dia sungguh tidak rela jika C1 pertamanya harus seperti ini. Vero langsung melepaskan C1 mereka. "Kenapa kamu menangis? Apa aku menyakitimu?" Kini Vero bertanya dengan begitu lembut, rasa marahnya terbang entah kemana saat melihat air mata Intan. Intan mengangguk, Vero langsung melihat bibir Intan, tapi tidak berbekas. Bagaimana bisa berbekas? Vero baru saja ingin bibir itu. "Tapi aku baru mengsatu dan tidak melukai bibirmu." Tangisan Intan semakin pecah, dia mendorong tubuh Vero menjauh darinya. "Anda jahat, Tuan. Anda memang tidak melukai fisikku, tapi Anda melukai hatiku. Anda telah melecehkan dan menjatuhkan harga diriku.
Anda telah mencuri C1 uman pertama dariku, kenapa harus seperti ini hah? Intan menangis sambil berteriak. Vero merasa bersalah dan juga menyesal karena tidak bisa mengontrol emosinya, hingga kembali menyakiti Intan. Maafkan aku. Vero hendak mendekat, namun Intan langsung mengangkat tangannya supaya Vero tidak beranjak dari duduknya. Kenapa Anda seperti ini Tuan? Apa salah saya? Mengapa Anda selalu memperlakukan saya sesuka hati Tuan? Dulu Anda menghinaku saat hatiku mencintaimu. Anda mengatakan jika aku perempuan yang berhayal mendapatkan lelaki sesempurna Tuan, karena saya tidak menarik. Saat saya mengubah penampilan saya, Anda juga menghinaku, tapi sekarang saat aku sudah ingin melupakanmu, Anda malah datang dan mendekatiku kembali, dan sekarang apa Anda marah-marah tanpa kejelasan dan melampiaskan amarah Anda pada saya? Bahkan Anda telah mengambil C1 uman pertama saya, Anda menganggap saya apa hah? Intan benar-benar marah, dia mengeluarkan unek-uneknya sambil air matanya terus mengalir deras, dia pun bangkit ingin keluar. Karena kaulah yang membuatku marah. Kata-kata Vero menghentikan langkah Intan. Vero bangun langsung memtigaluk Intan dari belakang. Karena aku tidak suka melihatmu dekat dengan lelaki manapun, aku tidak rela bila orang melihatmu dengan tatapan mengingini, maka dari itu aku marah saat melihat kau mengubah penampilanmu, aku sakit saat lelaki lain memperlakukanmu tidak sewajar, aku tidak ingin kau melupakanku. Vero mengeratkan pelukannya di pinggang Intan. Maafkan aku, jika aku selalu menyakitimu, jika selama ini aku lebih mementingkan egoku, maafkan aku hanya suka dengan Intan yang dulu yang selalu menatapku dengan penuh cinta, aku tidak mau Intanku dulu berubah, aku mencintaimu Intan, I love you so much. Mendengar ucapan Vero semakin membuat Intan menangis, dia ingin melepaskan tangan Vero, namun tidak bisa. Tolong, jangan permainkan perasaanku lagi Tuan. Vero langsung melepaskan pelukannya, dia pun membalikkan tubuh Intan agar menatap dirinya. Tatap aku, lihat dalam mataku apa aku sedang bersandiwara. Vero meraup wajah Intan dengan kedua tangannya, lalu menatap dalam-dalam mata gadis di hadapannya. Intan pun menatap manik mata Vero mencari kebohongan di sana. Namun dia tidak menemukannya, hanya kejujuran dan ketulusan yang dia dapatkan. I love you, aku sangat menyayangimu, jangan tinggalkan aku please. Kata-kata Vero begitu menusuk indera pendengaran Intan, apalagi dia memang belum bisa melupakan Vero. Tapi kenapa Tuan melakukan ini padaku, lirih Intan? Maaf, aku hanya tidak suka melihatmu bersama lelaki lain, apalagi melihatmu di pelukan orang lain, itu membuatku sakit. Vero membawa Intan ke dalam pelukannya, Intan pun menangis dalam dada bidang Vero dengan memukul-mukul dada pemuda tersebut. Tuan jahat, kenapa tidak mendengar penjelasanku dulu? Tuan jahat selalu bertindak sesuka Anda. Maafkan aku. Kap. Vero mengsatu kepala Intan. Intan langsung melepaskan pelukannya dari Vero. Setelah berkali-kali tersakiti oleh pria ini, tentu Intan tidak langsung bisa menerima dan mempercayai Vero. Saya harus pulang. Tapi, aku ingin dengar jawabanmu, apa aku memang sudah tidak ada lagi di dalam hatimu? Tanya Vero penuh harap. Wanita jorok dan tidak menarik sepertiku tidak layak berada di sisi Anda Tuan. Setelah mengucapkan kata itu, Intan langsung keluar, meninggalkan Vero yang berdiri mematung dengan rasa sakit dan penyesalan di dalam hatinya.